Biasanya proses evakuasi jemaah haji dengan bus ke Mina itu paling lama jam 9 pagi. Namun pada pelaksanaan haji tahun 2023 baru bisa diselesaikan jam 13.30 di saat puncak panas di musim panas itu, dan ada 7 orang yang pingsan, kehausan, dan kelaparan. Para jamaah mengamankan dirinya dari terik matahari. Ada yang pakai payung, pakai karton, alas tempat duduk, triplek dan lain sebagainya, sehingga merasa bisa sedikit membantu atas teriknya matahari itu. Selesai wukuf di Arafah, semua jemaah haji diberangkatkan ke Musdalifah dengan bus. Lokasi Musdalifah berada di antara Makkah dan Mina untuk melaksanakan mabit. Mabit di Musdalifah dianggap sah apabila jamaah berada di Musdalifah lewat tengah malam. Musdalifah adalah daerah terbuka di antara Makkah dan Madinah dan merupakan tempat jamaah haji diperintahkan untuk mabit. Mabit itu artinya singgah atau bermalam setelah bertolak dari Arafah. Kami berangkat dari Arafah ke Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Mulai kelihatan ada gejala atau masalah yang akan terjadi, di mana kami jemaah berebutan bus untuk berangkat ke Musdalifah. Bus yang ditumpangi jemaah diantaranya tidak sama dengan barang jamaah atau barang-barang bawaan jamaah, sehingga di tempat tersebut terjadi crowded. Setelah sampai di Musdalifah, kita mencari barang-barang kita kemana, dan barang-barang juga menumpuk. Kita harus seleksi dalam kegelapan satu persatu. Saudaraku, setelah kami menemukan barang-barang tentengan kami dan kami masuk ke lapangan Musdalifah, dan di sini kami mencari kerikil sebanyak yang diperlukan untuk pelaksanaan pelemparan jamarah nantinya. Saudaraku, beginilah suasana di lapangan Musdalifah pada malam hari saat kami sampai di sana. Ada yang duduk-duduk, ada yang selonjoran, ada yang tidur-tiduran, dan bahkan ada yang mencari batu untuk pelemparan jamarah di Mina nantinya. Pada saat waktu subuh masuk, kami sholat berjamaah di lapangan ini. Ada yang mencoba tayamum, ada yang mencoba berwudu dengan air mineral yang tersedia pada diri masing-masing. Dua juta lebih manusia berkumpul di Musdalifah melaksanakan mabit. Ada yang sholat, ada yang duduk, bermacam-macam. Inilah dia dua tokoh kita, ketua kloter 1 berserta membimbing haji. Saudaraku, beginilah situasi di lapangan Musdalifah pada saat jam 2 pagi. Sambil menunggu waktu subuh masuk, para jamaah bermacam-macam tingkah lakunya. Ada yang tidur, ada yang duduk-duduk, ada yang
ngobrol, ada yang zikir, ada yang tikaf dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan dari para jamaah masing-masing. Selanjutnya saudaraku, bahwa semenjelang waktu subuh masuk, semua siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di lapangan Musdalifah. Setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, maka para jamaah calon haji ini bersiap-siap untuk dievakuasi ke Mina. Namun dari sinilah bermula tragedi dari yang pernah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain tentang tragedi Musdalifah. Berdasarkan pengalaman selama ini, para jamaah sudah bisa dievakuasi setelah subuh dan berakhir nantinya semua jam 8.30 atau paling jam 9 pagi. Namun untuk pelaksanaan haji tahun 2023 ini sampai jam 1 siang belum bisa terbawa semua para jamaah haji. Jamaah haji yang antri di terik matahari, Anda bisa bayangkan dengan suhu yang hampir mencapai 45 derajat tanpa ada alat pelindung, tanpa ada pohon pelindung. Anda bisa lihat kondisinya seperti inilah. Untuk mengamankan diri dari terik matahari, ada yang berlindung di bawah payung, ada yang di bawah karton, ada yang di bawah triplet, dan semuanya mengatakan bahwa bukan main panasnya pada saat itu. Apalagi sudah masuk pada jam 12 siang, itu panasnya bukan main. Kita belum dapat satupun dropping makanan maupun minuman dari panitia. Dari pagi sampai sekarang kita belum sarapan dan belum minum. Jamaah menjadi terlantar karena kurangnya bus untuk evakuasi jemaah dari 7 bus menjadi 5 bus. Masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi tidak punya contingency plan sebagai alat mitigasi apabila terjadi masalah. Ketidaktanggapan dari masyarakat ini kami melihat bahwa masyarakat itu adalah perusahaan swasta yang tentunya orientasinya adalah profit. Dari informasi yang kami dapat, ada 8 komitmen, namun kenyataannya banyak diantaranya yang tidak direalisir komitmen dari masyarakat itu dengan pemerintah Indonesia. Alasan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah Indonesia adalah bahwa terjadi kemacetan dan kekurangan bus. 8 komitmen masyarakat di dalam kenyataannya tidak ada yang dipenuhi, maka terjadilah keterlantaran di Musdalifah atau sebuah katakan sebagai tragedi Musdalifah. Bagi calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024, kami menyarankan Anda harus siap-siap membawa payung, membawa stok air minum, dan juga bersiap-siap untuk berpanas-panas kalau memang penanganannya tidak dievaluasi dan tidak diperbaiki. Oleh karena itu, siap-siap dengan fisik yang kuat. Jangan lupa Anda perkuat diri Anda dengan meminum dan memakan vitamin-vitamin yang berguna untuk ketahanan tubuh di sana. Saudaraku, beginilah bentuk atau kondisi Musdalifah setelah evakuasi.